Buat rekan semuanya, kali ini saya akan sharing terkait persiapan sidang skripsi manajemen baik secara online maupun secara offline. Pada dasarnya, baik offline maupun online ini sama saja, tinggal nanti menyesuaikan saja di tempat rekan-rekan melakukan sidang. Oke, secara garis besar, dalam persiapan sidang, baik offline maupun online ini, yang pertama ini tentu menguasai materi. Ya, pasti baik dari bab 1 hingga bab terakhir di kesimpulan saran, rekan-rekan harus bisa menguasai materinya. Nah, bagaimana bisa mendeliver kalau rekan-rekan tidak menguasai materinya? Nah, ini untuk poin pertama. Selanjutnya adalah manajemen waktu. Nah, dalam hal manajemen waktu, setiap kampus maupun setiap universitas kan punya aturan masing-masing. Jadi, rekan-rekan bisa cari informasi nih, apakah dalam sidangnya sendiri ini 5, 10, 15, atau lebih dari 15 menit. Kalau seandainya 15 menit, oh berarti saya kira-kira bisa nih menjabarkan atau menjelaskan dari materi PPT saya ini sekian. Jadi, oh nggak terlalu cepat, tapi juga nggak terlalu lama. Selanjutnya juga, poin selanjutnya adalah bagaimana sih dalam hal membuat presentasi, dari PPT sendiri itu sesimpel mungkin. Jadi jangan sampai dalam mendelivernya itu hanya sekedar membaca. Karena apa? Kalau hanya sekedar membaca, ya saya kira kan semuanya pasti bisa kan ya. Nah, jadi dibuat sesimpel mungkin, selanjutnya diimprove sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Sambil contoh di sini pembuatan PPT yang mana simpel tapi sudah include semuanya dari bab 1 sampai bab terakhir terkait kesimpulan maupun saran itu sendiri. Yang pertama ini dari judulnya saja, ini yang pertama ini dimulai dari logo kampus, selanjutnya dari judul maupun objek penelitiannya maupun dari biodata kita. Judulnya sendiri ini misalnya pengaruh talent management terhadap employee retention yang dimediasi oleh Organizational Trust Study pada PT ABC. Nah, ini cukup simpel dari pembuatan cover ya dari PPT-nya sendiri. Selanjutnya ini adalah membahas latar belakang. Nah, dalam latar belakang, poin pertama yang dibahas itu adalah isu. Nah, kita cukup membuat benang merahnya saja, misalnya tingkat kinerja atau tingkat turnover. Selanjutnya kita bisa improve sendiri. Misal, adapun isu yang saya angkat dalam penelitian ini adalah terkait tingkat turnover. Tingginya tingkat turnover merupakan sebuah masalah bukan hanya untuk tim human capital management, tapi bagi perusahaan itu sendiri. Nah, dengan improve itu kan ada namanya added value. Rekan-rekan bisa, nggak usah terlalu panjang juga, yang penting rekan-rekan bisa menguraikan dari sisi benang merah maupun ada improve-nya sedikit nggak masalah. Oke, itu poin pertama dari isu. Selanjutnya setelah isu ini adalah membahas fenomena. Nah, ada pun fenomena dalam penelitian ini adalah adanya talent war dalam lingkungan bisnis yang kompetitif untuk membajak aset SDM. Fenomena ini didukung atau didasarkan pada data baik secara nasional maupun secara spesifik dari perusahaan itu sendiri. Nah, misalnya nih, secara nasional, ini data dari Michael Page tahun 2015 yang menjelaskan bahwa niat karyawan pindah tempat kerja ini didasarkan pada beberapa faktor mulai dari pensiun, bonus, sampai peluang kerja. Nah, ini yang paling tinggi ini adalah mulai dari meninggalkan perusahaan maupun dari peluang kerja ini bisa diuraikan. Ini kan secara nasional, rekan-rekan kalau seandainya punya data secara global pun nggak masalah, disesuaikan dengan case-nya masing-masing. Nah, setelah secara nasional maupun secara global, selanjutnya secara spesifik dari objek penelitiannya, di mana ini data grafik turnover PT ABC dari tahun 2017 sampai 2020 yang cukup signifikan terkait adanya turnover karyawan. Ini juga bisa diuraikan secara singkat saja. Selanjutnya
Setelah membahas fenomena yang didasarkan pada data, baru membahas masalah riset. Oke, adapun masalah riset dalam penelitian ini adalah minimnya karyawan berbakat yang terus meningkat, di mana organisasi mencari strategi komprehensif untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang potensial. Nah, itu terkait masalah riset atau problem riset dalam penelitian ini. Selanjutnya, ini adalah bahas research gap, di mana dalam research gap ini didasarkan pada penelitian sebelumnya. Contohnya ini dari Hooks dan Rock tahun 2008 dan Oladapo tahun 2014 yang menjelaskan bahwa adanya pengaruh signifikan talent management terhadap employee retention, di mana dalam penelitian ini dilakukan di negara berkembang dalam konteks di perusahaan jasa. Sedangkan dalam penelitian selanjutnya oleh Kibu et al. Tahun 2014 dan De Amato Hairfest tahun 2008 ini menjelaskan bahwa tidak signifikan hasilnya dari talent management terhadap employee retention yang dilakukan di negara berkembang dengan konteks di perusahaan jasa. Dengan adanya gap research ini, dalam penelitian ini ingin menutup gap dengan menambahkan variabel mediasi. Penambahan variabel mediasi ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, yang mana dalam penelitian ini menambahkan variabel mediasi organizational trust didasarkan pada penelitian Biswas dan Suar tahun 2016 yang menjelaskan bahwa adanya pengaruh signifikan organizational trust dalam memediasi pengaruh talent management terhadap employee retention. Selanjutnya, terkait pemilihan objek penelitian. Masih ingat kan pemilihan objek penelitian ada 3 poin, pionir, challenger, maupun dari leader. Nah, pemilihan objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT ABC ini merupakan perusahaan otomotif terbesar di Cikarang yang dapat diandalkan dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya ini kerangka penelitian atau pengembangan hipotesis. Nah, dalam penelitian ini, kerangka penelitian atau pengembangan hipotesis ini ada 4 poin, yaitu hubungan talent management terhadap employee retention, hubungan talent management terhadap organizational trust, hubungan organizational trust terhadap employee retention, maupun hubungan talent management terhadap employee retention yang dimediasi oleh organizational trust. Nah, yang pertama ini hubungan talent management terhadap employee retention ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa Davis et al. Ini tahun 2007 menjelaskan langkah terpenting dalam talent management adalah mempertahankan karyawan berbakat dalam organisasi. Begitu juga untuk selanjutnya, ini dijelaskan secara singkat saja terkait kerangka pemikiran. Nah, dari kerangka pemikiran ini lanjut ke desain penelitian. Kebetulan dalam penelitian ini menggunakan mediasi, jadi untuk desain penelitian seperti ini, bisa dilihat dalam penelitian ini ada 4 hipotesis, di mana untuk hipotesis pertama ini dari talent management terhadap employee retention, selanjutnya dari talent management terhadap organizational trust, dan organizational trust terhadap employee retention, serta talent management terhadap employee retention yang dimediasi oleh organizational trust. Selanjutnya ini terkait metode penelitian. Nah, untuk mempermudah dan mempersingkat dalam uraian metode penelitian, di sini saya coba buatkan tabel agar rekan-rekan semuanya mudah dalam menguraikannya. Nah, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Maksudnya apa? Dalam penelitian kuantitatif ini adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap logika dan fenomena serta kausalitas hubungannya. Selanjutnya, lokasi penelitian ini DPT ABC dengan populasi ini 107 dan sampel ini didapat 84 dari rumus Lovin. Selanjutnya untuk sumber data ini ada data primer maupun data sekunder. Untuk data primer sendiri di sini dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 84 karyawan dari PT ABC. Sedangkan data sekunder dari jurnal maupun laporan dari PT ABC itu sendiri. Untuk teknik pengumpulan data ini dari penyebaran kuesioner melalui Google Form yang terkoneksi dengan email.
Untuk teknik pengambilan sampel di sini menggunakan metode sampling, probability sampling. Maksudnya apa? Bahwa semuanya mempunyai peluang untuk terpilih menjadi sampelnya. Sedangkan tekniknya ini menggunakan simple random sampling. Dalam hal ini secara acak, di mana bisa dilakukan dengan menyebarkan Google Form melalui email atau grup WhatsApp responden yang menjadi target responden dan menunggunya hingga responden yang diterima ini mencapai jumlah responden yang ditargetkan. Selanjutnya untuk alat analisis data ini menggunakan SAMPLS dan software ini menggunakan Smart PLS 3. Ini untuk rincian dari metode penelitian ya. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Nah, dalam hasil dan pembahasan, buat rekan-rekan, ini tidak perlu menampilkan semua tampilan hasilnya. Ini biar untuk menyederhanakan lah. Tidak hanya PLS untuk SPSS maupun alat tool lain nggak masalah. Ini cukup misalnya nih, oh dalam penelitian ini hasilnya valid. Hal ini didasarkan pada nilai korelasi autoloading-nya ini dia lebih dari 0,5. Begitu juga untuk nilai korelasi AVE-nya di atas 0,5, maka hasilnya ini semuanya valid. Begitu juga untuk nilai Cron base alfanya ini di atas 0,7, jadi semuanya hasilnya reliable. Jadi tidak hanya untuk PLS, untuk SPSS pun juga bisa dilakukan seperti ini. Jadi untuk menyederhanakan, dan kalian pasti tahulah dikatakan valid karena apa dan dikatakan reliable seperti apa. Oke ya, ini untuk poin pertama dari hasil. Nah, untuk selanjutnya ini hasil bolehlah ditampilkan untuk hasil-hasilnya. Ini bisa dari hasil uji R-square, hasil uji P koefisien maupun dari specific indirect effect jika menggunakan PLS. Nah, untuk hasil uji R-square ini bisa dilihat dalam tabel. Untuk organizational trust ini nilainya 0,722 dan employee retention 0,754. Maksudnya apa? Maksudnya gini, penjelasannya adalah model talent management terhadap employee retention ini memberikan nilai R-square sebesar 0,754 yang dapat diinterpretasikan bahwa construct employee retention ini dapat dijelaskan oleh variabel construct talent management sebesar 75,4. Sedangkan sisanya 24,6% ini dijelaskan oleh konstruk lain yang tidak diuraikan dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya untuk model pengaruh lainnya yaitu pada konstruk organizational trust ini dengan nilai yang ditunjukkan yaitu 0,722 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa 72,2 konstruk UT ini dengan variabel terikat yaitu talent management dengan employee retention. Sedangkan sisanya 27,8 ini dijelaskan oleh konstruk lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Ini sekilas terkait bagaimana sih memaparkan dari hasil uji R-square. Nah, selanjutnya untuk hasil P koefisien maupun specific indirect effect, perlu diingat bahwa untuk mempermudah adalah dikatakan signifikan ini adalah apabila nilai p-value-nya itu di bawah 0,05. Dengan poin itu, rekan-rekan cukup simpel dalam memaparkan bahwa dalam hasil uji P koefisien ini untuk talent management terhadap employee retention ini hasilnya tidak signifikan. Bisa dilihat dari nilai p-value-nya ini adalah 0,499. Kalau untuk yang lain dari talent management terhadap OT terhadap employee retention maupun dari specific indirect effect semuanya berpengaruh signifikan karena hasil dari p-value-nya ini kurang dari 0,05. Nah, buat rekan-rekan semuanya, apabila waktunya memungkinkan, rekan-rekan bisa memaparkan terkait implikasi hasil penelitian. Tapi kalau seandainya memang tidak memungkinkan, cukup sampai di sini pun nggak masalah. Misalnya bagaimana sih memaparkan implikasinya? Misalnya nih, apa sih dampak dari organizational trust terhadap talent management dalam memediasi dari talent management terhadap employee retention ini boleh dipaparkan. Tapi sekali lagi melihat dari waktu yang terus berjalan ya, karena kalau seandainya kadang-kala kan penguji atau dari pihak dosen itu kondisinya meminta cukup 10 menit atau cukup 5 menit. Jadi rekan-rekan
poin-poin atau benang merah saja yang dipaparkan. Kalau seandainya memang diminta, ya is okay, rekan-rekan menjabarkan, oh dampak atau implikasi dari telemanagement terhadap organizational trust adalah bla bla bla. Rekan-rekan bisa dipaparkan. Oke, ini poin dari hasil dan pembahasan. Selanjutnya, terkait kesimpulan dan saran. Nah, dalam penelitian ini kesimpulannya ada 4 poin ya, bahwa talent management ini tidak berpengaruh terhadap employee retention, talent management berpengaruh terhadap organizational trust berpengaruh terhadap employee retention, maupun di sini organizational trust mampu memediasi talent management terhadap employee retention. Nah, untuk saran sendiri dalam penelitian ini adalah bahwa perusahaan ini harus lebih selektif dalam merekrut karyawan yang berbakat dan memberikan penghargaan kepada karyawan sehingga akan loyal kepada perusahaan. Itu sekian dari kesimpulan dan sarannya. Kalau rekan-rekan mau menambahkan, nggak masalah, silakan. Nah, demikian sharing saya terkait persiapan sidang skripsi manajemen baik secara online maupun secara online. Semoga buat rekan-rekan semuanya yang akan melakukan sidang dalam minggu-minggu ini atau dalam bulan depan, ini bisa lebih siap lagi dan semoga sukses buat semuanya. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bisa diskusi via kolom komentar. Cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Semoga membantu.